Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Asatari Asari dengan NIM 01102824280773. Saya dari kelas 4 AKP 1, jurusan D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan proyek saya yang bertema Tax Hunting, mengidentifikasi laporan PPN dan PPNBM pada ekosistem UMKM. Ini. Jadi objek yang saya pilih adalah Ando Official Shop, yang dimana Ando Official Shop ini adalah toko online yang menjual berbagai macam produk alas kaki seperti sendal dan sepatu melalui marketplace. Jadi Ando Official Shop menjual berbagai macam produk alas kaki seperti sendal jepit Hawaii, sendal slop Sultan, sendal slop GEO, sneakers Slip 21, sandal Yame, sneakers BSC 33, sandal Nora, sandal Berliana, dan berbagai macam produk lainnya. Kegiatan utama usaha ini adalah melakukan penjualan barang kepada konsumen melalui marketplace. Proses bisnisnya dimulai dari pengadaan produk atau bahan pendukung, penyimpanan stok, pemasaran produk secara online, penerimaan pesanan, pengemasan barang, pengiriman melalui ekspedisi, sampai pencatatan transaksi penjualan. Dalam analisis perpajakan, produk yang dijual Ando Official Shop termasuk barang kena pajak atau BKP, karena produk tersebut merupakan barang berupa sandal dan sepatu. Apabila Ando Official Shop sudah berstatus sebagai usaha kena pajak atau PKP, maka setiap penjualan tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk simulasi dalam proyek kali ini, saya menggunakan tarif PPN sebesar 11%. Pada kertas kerja saya membuat simulasi transaksi selama satu masa pajak. Ini hanya simulasi pada bulan April 2026. Jadi terdapat transaksi penjualan sebanyak 15 transaksi pada toko Ando Official Shop. Total aset pengenaan pajak atau TPP penjualan adalah sebesar 2.380.000. Dari jumlah tersebut terkena PPN 11% atau pajak keluaran yang timbul adalah sebesar Rp261.800. Selanjutnya, pada transaksi pembelian, saya membuat 10 transaksi, pembelian bahan baku, perlengkapan, jasa, dan aset. Total DPP pembelian adalah sebesar Rp31.950.000, dengan total PPN masukan sebesar Rp3.514.500. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dikreditkan adalah sebesar Rp1.259.500. Sedangkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp2.255.000. Pajak masukan yang dapat dikreditkan berasal dari pembelian yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti pembelian sol karet, evafum, upper sintesis, lem produksi, kemasan, jasa iklan marketplace, sewa gudang atau ruang packing, dan art display. Sementara itu, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berasal dari pembelian yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti sepatu pribadi owner dan kendaraan sedan untuk kepentingan pribadi atau branding owner. Rekonsiliasi PPN dilakukan dengan rumus PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dalam simulasi ini, pajak keluaran Ando Official Shop adalah Rp261.800, sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp1.259.500. Maka hasil perhitungannya adalah Rp261.800 dikurangi dengan Rp1.259.500 sama dengan minus Rp997.700. Karena hasilnya minus, maka Ando Official Shop mengalami PPN lebih bayar sebesar Rp997.700. Dalam masa pajak April 2026, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk analisis PPNBM, produk utama dari Ando Official Shop adalah sandal dan sepatu yang tidak dikenakan oleh PPNBM. Mengapa dia tidak dikenakan PPNBM? Karena biasanya sandal dan sepatu itu bukan barang mewah, melainkan barang konsumsi yang dipakai sehari-hari. Jadi pada usaha Ando Official Shop, pajak yang relevan adalah PPN, sedangkan PPNBM tidak timbul pada produk yang utama yang dijual. Dari sisi risiko perpajakan, risiko utama yang dihadapi oleh Ando Official Shop adalah kesalahpahaman dalam pencatatan di marketplace. Penjual tidak boleh hanya mencatat dana bersih yang masuk setelah dipotong biaya admin, voucher, atau biaya layanan marketplace.
Pencatatan harus tetap memperhatikan nilai penjualan bruto sebagai dasar perhitungan PPN. Resiko lainnya adalah mengkreditkan pajak masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti keterlambatan dalam pelaporan SPT masa PPN. Jadi kesimpulannya, Ando Official Shop adalah usaha yang menjual barang kena pajak, berupa sandal dan sepatu. Dalam simulasi masa pajak April 2026, Ando Official Shop memiliki pajak keluaran sebesar Rp261.800 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.259.500, sehingga mengalami PPN lebih bayar sebesar Rp997.700. Dan untuk PPNBM, produk dari Ando Official Shop tidak dikenakan oleh PPNBM karena yang dijual oleh Ando Official Shop bukan termasuk dari barang-barang mewah, melainkan barang-barang untuk konsumsi sehari-hari, untuk dipakai sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi PPN, pencatatan transaksi marketplace, dan pemilihan supplier yang tertib pajak menjadi hal penting agar kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi proyek dari saya Muhammad Asad Asari, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.